Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabang terang hidup yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Kita bersyukur karena Tuhan jaga dan pelihara kita. Alkitab katakan Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Dan kita terhormat sekali karena kita boleh mengenal Yesus. Kita juga bersyukur hari ini karena kita membahas tema penting, yaitu tentang orang-orang yang tertolak. Ini studi kasus tentang orang-orang yang tertolak. Saya baca 2 ayat dari Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini tentang perempuan Samaria. Latar belakangnya ada dia gagal dalam pernikahannya, bahkan yang ke-6 kali. Nah, satu gambaran yang sangat rumit. Akibat dari kegagalan itu, kita lihat bahwa dia menjadi sangat-sangat terluka. Penolakan sosial, lingkungan, ya mungkin pasangan sebelumnya, telah menjadi sebuah deretan kepahitan yang sangat merasuki jiwanya. Dan orang yang terluka, yang terbuang itu, orang yang tertolak karena berbagai alasan, itu mengalami luka yang mendalam, kepedihan yang mendalam, rasa malu, rasa tertolak yang merobek jiwa, rasa sedih yang ditimbulkan karena perasaan tidak berharga, tertekan, stres, depresi. Bahkan kalau orang-orang tidak diharapkan, misalnya ketika orang lahir sebagai mungkin cacat, merasa dirinya seperti terbuang, terisolir, tidak diharapkan. Apalagi kalau dulu ada riwayat di mana ibunya ingin untuk menggugurkan dia, lalu kemudian tidak gugur, malah lahir dengan kondisi fisik yang mungkin tanda kutip cacat. Itu menimbulkan kepahitan yang luar biasa, kesedihan, kemarahan, dan juga rasa malu yang mendalam. Dan ini dialami oleh perempuan Samaria. Karena akibat masa lalunya, situasi pernikahan yang gagal berkali-kali, berulang kali, masyarakat juga akhirnya memberi stigma yang sangat buruk dan negatif. Sehingga ketika dia pergi mengambil air, dia berjalan di saat orang tidak pernah ada di sana, yaitu pada siang hari, karena menghindari pelecehan atau penolakan orang, atau sikap atau stigma orang yang negatif, publik yang begitu negatif pada dirinya. Mungkin ada juga black campaign untuk mengatakan orang kayak gitu disuruh aja tolaklah. Sehingga apa? Sehingga begitu berat beban psikologi, beban moral, beban batin secara sosial yang harus dia tanggung karena situasi yang dia alami. Hal yang kedua, di teks ini kita melihat satu konstruksi cerita yang luar biasa, narasi yang luar biasa ditulis oleh murid Yesus, yaitu Yohanes. Dia mengatakan bahwa Yesuslah yang mendatangi perempuan Samaria. Ini poin yang sangat penting menurut saya. Mengapa? Ini menggambarkan bahwa orang berdosa tidak mungkin datang mencari Allah. Banyak keyakinan lain mengajarkan bahwa orang mencari Allah, mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan sistem korban atau persembahan. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah lah yang datang dan mencari manusia karena mereka terhilang oleh karena dosa. Dosa membuat kita jauh dan terpisah dari Allah. Seperti yang terjadi dalam kerangka sejarah di mana waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka terpisah dengan Allah. Dan keterpisahan itu kemudian di ujungnya melahirkan keterhilangan. Ketakberlasian kita dengan diri kita. Kita kehilangan dirinya, tujuan hidup kita. Kehilangan kita relasi dengan orang lain secara benar. Juga dengan alam dan bahkan lebih utama dengan Allah. Kerusakan relasi dengan Allah melahirkan kerusakan relasi pada diri sendiri, orang lain dan alam. Dan itu terjadi dalam sejarah. Jadi Allah yang datang mencari manusia. Yesus katakan bahwa anak manusia datang dan mencari mereka yang terhilang. Dari teks ini kita melihat kedua bahwa Yesus datang dan menemui perempuan ini. Ini ada barrier besar secara kultur. Karena latar belakang orang Samaria sejak perpecahan kerajaan pasca Salomo, itu terjadi implikasi yang besar bagi mereka dari sudut teologis, moral, ibadah, dan sebagai termasuk kitab suci. Sehingga orang-orang di Yerusalem, di kerajaan selatan itu tidak begitu suka dengan orang Samaria. Waktu itu ibu kota adalah kerajaan utara Samaria. Diawali oleh pemerintahan Yerobeam setelah kerajaan itu pecah pasca Salomo. Nah, Yesus yang datang menemui perempuan itu. Nah, ini tidak biasa. Sementara orang Yahudi yang lain menolak untuk bertemu dengan orang Samaria. Mereka menolak untuk bisa berbicara, apalagi
dalam konteks ini ada lagi yang lebih unik lagi, bahwa seorang pria bicara dengan seorang wanita, apalagi Yesus seorang guru. Itu ada sebuah barrier lagi di sana. Jadi barrier secara komunal, tapi secara personal juga. Tapi itu dilakukan oleh Yesus melewati barrier itu untuk menjangkau perempuan itu, untuk memulai percakapan dengan perempuan itu. Dan Yesus yang adalah sumber kehidupan, sumber air hidup itu, menawarkan air hidup yang bukan ada dalam sumur yang disikar yang diberikan Yakub kepada anaknya, tetapi satu air yang tidak berasal dari sumur itu. Sehingga perempuan itu heran, kamu tidak punya timba, sumur ini yang mendalam, bagaimana kamu bisa kasih air itu? Dan lihat, dan Yesus katakan, barang siapa minum air ini, air dalam sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi kalau minum air yang kuberikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Air seperti apa? Air yang mana yang bisa diberikan kepada saya sehingga saya tidak haus lagi untuk selama-lamanya? Dan ini pernyataan Yesus kepada perempuan Samaria. Hal yang ketiga, Yesus tidak hanya sekedar memberi harapan, tapi memberi jalan bagi harapan itu diwujudkan. Yesus katakan, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya. Jadi siapapun yang menerima air dari Yesus akan menjadi mata air. Jadi air itu menjadi mata air yang memancarkan terus menerus, tidak habis, bahkan sampai kepada hidup kekal. Nah, Yesus bicara tentang apa? Tentang dirinya sendiri, yaitu dialah air kehidupan itu. Dan di puncaknya ketika percakapan itu berlanjut, ya, Yesus katakanlah, akulah dia. Karena dia berkata bahwa nyatanya engkau adalah seorang nabi. Dan dia mengatakan bahwa pengharapan kami bahwa nabi itu akan datang, Mesias itu akan datang, dan dia akan menyatakan segala sesuatu. Dan Yesus katakan, akulah dia. Jadi Yesus mengatakan bahwa sayalah air hidup itu. Jadi orang-orang yang mengalami penolakan karena berbagai alasan dalam hidup mereka, tertolak dari lingkungan, tertolak dari hubungan-hubungan, atau begitu malu, sakit, menyakitkan, tertekan jiwanya, atau merasa tidak lagi berharga sendiri di tengah keramaian, Yesus mengatakan bahwa akulah jawabannya. Akulah jalan untuk pemulihan hidupmu. Aku jalan di mana kamu bisa menemukan kembali dirimu yang terhilang karena masa lalu yang buram, masa lalu yang buruk. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang punya masa lalu yang buram. Kita terjebak di sana, terpenjara di situ, dan ingat bahwa itu cara iblis untuk selalu mengingatkan kembali kenangan lama dan membentuk tembok-tembok sehingga kita tidak bisa keluar dari benteng-benteng itu. Itu Paulus katakan dalam 2 Korintus bahwa kita harus menghancurkan itu. Benteng-benteng dibangun oleh manusia, oleh kuasa gelap yang membuat kita terpenjara bertahun-tahun lamanya. Itu dihancurkan ketika kita untuk pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan ini perjumpaan yang membebaskan dia, perjumpaan yang memberi makna pada hidupnya. Ketika Anda tertolak, Anda ditolak karena orang lain barangkali tidak menginginkan Anda, Yesus memberi harapan dan jalan buat itu. Dan dialah harapannya, dia jalan itu. Dan ketika Yesus menerima Anda, maka penerimaan Yesus cukup untuk semuanya. Sekalipun dunia ini menolak Anda, lingkungan menolak Anda, percayalah, ketika Anda datang pada Yesus, atau ketika Yesus datang menjumpai Anda, dalam ketertolakan Anda, dalam kepedihan Anda karena tertolak, dalam hati yang robek dan terluka karena ditolak, ditinggalkan, diabaikan, diacukan, dicuekin orang, tangan Yesus terbuka buat Anda. Dialah air hidup itu. Dia katakan kalau kamu terima air hidup itu, terima dirinya, maka kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena kehidupan yang Yesus berikan kepada kamu akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir tiada habis-habisnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan itu yang menjadi poin yang sangat penting buat orang-orang yang tertolak, bahwa Yesus bukan cuma memberi harapan, tapi menunjukkan jalan untuk harapan itu, yaitu dirinya sendiri. Hal yang keempat adalah nilai pemberian Yesus, air hidup itu, yaitu dirinya sendiri, ditawarkan kepada semua orang, termasuk Anda yang sedang terluka karena tertolak. Betapa dalamnya luka Anda, Yesus jawaban final buat hidup Anda. Buka hati buat dia, karena dialah yang memberi jaminan yang sempurna bagi ketertolakan Anda,
bagi kepedihan Anda. Ketika Anda menangis sendiri dan tidak ada orang yang peduli. Ketika Anda meraung sendiri dalam kepedihan, dalam kesunyian, tidak ada yang mengerti. Anda sudah cerita tapi orang menyalahkan Anda dan menjustifikasi Anda. Bahkan orang paling dekat Anda salah paham dengan Anda. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang menyediakan dirinya sendiri untuk menerima Anda tanpa syarat. Dan Yesus memberi pemberian itu bukan hanya kepada seseorang. Bukan kepada sekelompok orang, segelintir orang. Tapi kepada semua orang. Siapapun Anda, apapun budaya, apapun keyakinan Anda, apapun status Anda, apapun masa lalu Anda, seburan apapun termasuk ketika Anda mengalami penolakan. Yesus menawarkan air hidup itu, yaitu dirinya sendiri buat Anda. Sebagai jawaban sempurna bagi ketidakberkenan hidup Anda, bagi luka Anda karena akibat dari penolakan. Mungkin Anda sudah mencari cara dan sini. Anda berjuang lewat uang dan Anda kecewa. Anda bergaul dengan orang-orang hebat tapi Anda justru dikecewakan. Anda mencari orang-orang yang mengatakan aku cinta padamu tapi justru mengkhianati cintanya. Dan Anda tidak punya seorang bisa Anda percaya lagi. Ada satu yang Anda harus ingat, bahwa dia tidak pernah akan kecewakan Anda. Yesus menawarkan pemberian terbaik buat Anda, yaitu air kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Buka hati dan terima dia. Bukan cuma Anda dan saya, orang-orang yang terluka karena penolakan, orang-orang yang menderita akibat disingkirkan, tapi bagi semua orang, bagi siapa saja, Yesus membuka tangannya dan mengatakan, kalau engkau menerima air yang kuberikan kepadamu, yaitu diriku sendiri, maka kamu tidak akan mengalami pencarian tentang air itu. Kamu tidak perlu lagi melanglang buana, dengar sana, dengar sini, dibingungkan sana, dibingungkan sini, oleh berbagai macam aliran-aliran pengajaran yang tidak jelas. Karena Yesus memberikan satu jaminan yang pasti, bahwa air kehidupan, yaitu dirinya, yang diberikan kepada kamu akan bersifat menetap, akan tidak bergeser dalam diri kamu, tidak pernah meninggalkan kamu untuk selamanya, bahkan akan membarui hidup kamu dari ketertolakan menjadi orang-orang yang terbuka untuk bisa mengasihi orang lain. Seperti perempuan Samaria, begitu dia tahu dirinya begitu berharga karena diterima Yesus, tangan Yesus terbuka untuk kita, menerima kita tanpa syarat. Dia pergi dan mulai menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang tadinya menolak dia, yaitu orang-orang Samaria. Sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa Yesus di atas segala masalah Anda, termasuk ketertolakan Anda. Yesus mampu mengatasi semua bentuk penolakan yang Anda terima, yang begitu menyakitkan. Dia pun ditolak, tetapi dia bisa mengampuni orang yang menolak dia. Dia pun dihina, dikatakan penyesat, tetapi dia justru bisa menyelamatkan mereka. Dia dikatakan sebagai orang gila, tetapi dia mengampuni mereka. Bahkan dikatakan sebagai orang kerasukan setan, tapi Yesus mengatasi semua bentuk penolakan itu pada dirinya. Maka dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi orang kepunyaannya menolak dia. Jadi Yesus pun mengalami penolakan. Tetapi orang-orang yang menerimanya mendapat kehormatan, mendapat kesempatan untuk mengenal Yesus menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Kristus. Jadi apapun situasi Anda, termasuk luka dan kepedihan, rasa malu yang mendalam karena Anda ditolak oleh orang yang barangkali Anda paling hormati dan sayangi, tangan Yesus terbuka buat Anda. Dia sanggup untuk mengasihi Anda dan menerima Anda tanpa syarat, dan dia tidak akan pernah mengecewakan Anda juga saya. Terus memberkati dan shalom.